Tugas praktikum farmasi fisik. Perkenalkan, nama saya Maulia Agustina, NIM 19110008. Program studi S1 Farmasi A. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang stabilitas obat. Apa itu stabilitas obat? Stabilitas adalah kemampuan suatu produk obat untuk menjaga spesifikasi yang sudah dibuat untuk menjamin identitasnya, kualitas kekuatannya, dan kemurniannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas. Yang pertama, faktor lingkungan yang mencangkup temperatur, oksigen, karbon dioksida, cahaya, kelembapan. Yang kedua, obat atau eksipien di dalam sediaan mencangkup ukuran partikel obat dan pH sediaan atau lingkungan. Dan yang ketiga, kontaminasi mikroba. Keempat, kontaminasi logam tertinggal. Dan kelima, pembersihan dari wadah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas. Yang pertama, faktor lingkungan yang mencangkup temperatur, oksigen, karbon dioksida, cahaya, kelembapan. Yang kedua, obat atau eksipien di dalam sediaan mencangkup ukuran partikel obat dan pH sediaan atau lingkungan. Dan yang ketiga, kontaminasi mikroba. Keempat, kontaminasi logam tertinggal. Dan kelima, pembersihan dari wadah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas. Yang pertama, faktor lingkungan yang mencangkup temperatur, oksigen, karbon dioksida, cahaya, kelembapan. Yang kedua, obat atau eksipien di dalam sediaan mencangkup ukuran partikel obat dan pH sediaan atau lingkungan. Dan yang ketiga, kontaminasi mikroba. Keempat, kontaminasi logam tertinggal. Dan kelima, pembersihan dari wadah. Jenis-jenis stabilitas dibagi menjadi 3, fisika, kimia, dan mikrobiologi. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang stabilitas fisika. Apa itu stabilitas fisika? Ialah formulasi tidak berubah secara total sepanjang umur simpannya dan belum mengalami perubahan total dalam bentuk penampilan, sifat, organoleptiknya, kekerasan, kerapuhan, ukuran partikel, dan lain-lain. Dan hal penting ini karena pengaruh 3 faktor, yaitu estetika farmasetika, keseragaman kandungan obat, dan ketiga, laju pelepasan obat. Selanjutnya, implementasi dekomposisi fisika terbagi menjadi 3 juga. Pertama, pembentukan polimorf dan hidrat. Kedua, hilangnya keseragaman seperti favorisasi, sublimasi, absorpsi obat. Dan ketiga, hilangnya estetika seperti wadah luntur, wadah sobek atau pecah, dan lain-lain. Kemungkinan masalah instabilitas fisika menurut formulasi larutan sediaan oral. Pertama, kehilangan rasa. 2, perubahan rasa. 3, adanya rasa yang berbeda karena interaksi dengan botol plastik. Keempat, kehilangan warna. Kelima, pengendapan. Dan keenam, perubahan warna. Selanjutnya, kemungkinan masalah instabilitas fisika menurut formulasi larutan parentral terbagi menjadi 4. 1. Perubahan warna karena reaksi fotokimia atau oksidasi. Kedua, adanya endapan karena interaksi dengan wadah atau tutup. 3. Adanya whisker atau cambang. Dan keempat, clouds atau langit-langit karena dua perubahan kimia, bentuk asli, dan larutan jenuh. Adapun formulasi suspensi juga memungkinkan masalah instabilitas fisika. Yang pertama, pengendapan, kedua, caking, ketiga, pertumbuhan kristal. Lanjut ke formulasi emulsi yang juga memungkinkan masalah instabilitas fisika karena creaming dan coalescence. Untuk formulasi atau semi-solida yaitu ointment atau salep dan suppositoria yang memungkinkan juga masalah instabilitas fisikanya karena 1. Perubahan dalam mencangkup ukuran partikel dan konsistensi, dan kedua, caking, ketiga, mencair. Dan untuk formulasi tablet, kemungkinan masalah instabilitas fisikanya berupa perubahan dalam, yaitu waktu desintegrasi, profil disolusi, kekerasan, dan penampilan lunak dan jelek atau menjadi sangat keras.
Lanjut ke formulasi kapsul, kemungkinan masalah instabilitas fisikanya berupa perubahan dalam, yaitu penampilan, disolusi, dan kekuatan. Lanjut yang kedua, stabilitas kimia. Stabilitas kimia berarti terdapat beberapa dekomposisi dalam bahan kimia yang dimasukkan ke dalam formulasi sebagai obat, pengawet, atau eksipien lainnya. Dekomposisi ini dapat mempengaruhi stabilitas fisika dan kimia obat. Implementasi dekomposisi kimia terbagi menjadi 3. Pertama, hilangnya bahan aktif. Kedua, hilangnya pharmaceutical elegance, seperti timbul warna dan problema rasa. Ketiga, terbentuknya produk yang toksis. Lanjut ke mekanisme degradasi. Yang pertama, hidrolisis atau pemisahan oleh air. Dibagi beberapa tipe. 1. Tipe obat atau esters. Contoh, aspirin, alkaloid, dexamethasone, sodium fosfat, dan nitrogliserin. Tipe kedua atau tipe obat laknes, contohnya pilokarpin atau spironolakton. Tipe ketiga obat amides, contoh kloramfenikol. Tipe obat keempat atau laktams, contoh penisilin, cefalosporin. Tipe obat yang kelima, imides, contoh glutamate. Tipe obat yang keenam, malonic urease, contoh barbiturates. Yang kedua, mekanisme degradasi oksidasi. Ialah oksidasi senyawa organik dan anorganik, dijelaskan dengan hilangnya elektron dan hilangnya sebuah molekul hidrogen. Beberapa gugus fungsi yang mudah mengalami autooksidasi antaranya kateklus, contohnya kateklominase atau dopamin. Ester, contohnya dietil ether. Thiols, contohnya dimercaprol. Thioethers, contohnya chlorpromazine. Carboxylic acid, contohnya fatty acid. Mekanisme degradasi yang ketiga ialah fotolisis. Fotolisis ialah dekomposisi oleh cahaya, misalnya sodium nitrorusid yang diberikan secara infusi intravena untuk terapi hipertensi akut. Jika larutan terlindung dari cahaya, maka akan stabil selama setidak-tidaknya 1 tahun. Jika terekspos terhadap cahaya ruangan, maka masa simpannya hanya 4 jam. Fotolisis dicegah dengan 3 cara, yaitu 1. Kemasan yang cocok dalam botol berwarna. 2. Outer kardus. 3. Aluminium foil. Adapun rute degradasi obat dibagi menjadi 10. Yang pertama, solvolisis. Kedua, oksidasi. Ketiga, fotolisis. 4. Pirolisis. 5. Dehidrasi. 6. Rasemisasi. 7. Hidrasi. 8. Dekarboksilasi. 9. Inkampotibilasi. 10. Reagement. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju degradasi. Yang pertama, pH. Keasaman atau kebebasan suatu larutan mempunyai pengaruh besar terhadap dekomposisi senyawa obat. Larutan dapar aspirin stabil maksimum pada pH 2,4 di atas pH 10. Laju dekomposisi meningkat tajam. pH juga dapat mempengaruhi laju oksidasi. Lanjut yang kedua, kompleksasi. Pembentukan kompleks menurunkan laju hidrolisis dan oksidasi. Misalnya, kompleks kafein dengan anestesi lokal, seperti benzokain, prokain, dan tetrakain dapat menyebabkan suatu penurunan laju degradasi hidrolisis. Lanjut ketiga ada surfaktan, keempat keberadaan logam berat, kelima cahaya dan kelembapan. Stabilitas obat terhadap hidrolisis, oksidasi, dan fotolisis dipengaruhi oleh 1. Temperatur, 2. Cahaya, 3. Kelembapan, 4. Oksigen, 5. Agen pengkelat, dan 6. Pelarut. Lanjut ke stabilitas mikrobiologi. Stabilitas mikrobiologi menunjukkan bahwa formulasi tidak mengalami beberapa serangan mikrobiologi dan memenuhi standar sehubungan dengan berkurangnya kontaminasi atau sterilitas.
Degradasi atau kontaminasi mikroba dapat terjadi pada 1. Obat-obat injeksi, 2. Produk obat mata, ketiga, produk kosmetik, dan keempat, alat-alat bedah. Sumber-sumber kontaminasi mikroba dapat berupa dari air, udara, raw materials, starches, pigments, gums, animal product, dan personal. Untuk mencegah kontaminasi terhadap formulasi selama penyimpanan, dengan cara 1. Merancang wadah yang sesuai, 2. Biasanya menggunakan wadah dosis tunggal, ketiga, menuliskan kondisi penyimpanan yang tepat pada label, dan 4. Menambah suatu senyawa antimikroba sebagai pengawet. Pengemasan dan stabilitas bisa menggunakan wadah langsung atau kemasan primer, dan penutup sangat penting dan pengaruhnya terhadap stabilitas produk. Bisa dengan kaca, plastik, dan bisa menggunakan logam dan juga karet. Uji stabilitas bisa menggunakan studi real time, studi dipercepat, uji jangka panjang, dan uji dipercepat. Jadi, kesimpulannya, stabilitas obat adalah kemampuan suatu produk obat untuk menjaga spesifikasi yang sudah dibuat untuk menjamin identitasnya, kualitas kekuatannya, dan kemurniannya. Dan terakhir dari kesimpulan tadi, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.